Nanti siap ini klik, tolong klik yang itu, Ustaz. Tinggal ngeklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin pemirsa, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa melewati hari demi hari di bulan Ramadan ini dengan kekuatan iman dan fisik kita. Dan semuanya ini adalah kehendak dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umat manusia tentang kebenaran Islam, yang mengajarkan kepada kita Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita tauhid, muamalah dan lain sebagainya. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, mari kita maksimalkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sahabat Andalas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita sudah masuk di hari yang ke-23. Sudah berapakah amal-amal kebaikan yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini? Mulai dari salat tarawih, mulai dari qiyamul lail, kemudian qiyam-qiyam Ramadan yang lain, yang mana jangan sampai hari terus berjalan tetapi amal kita tidak bertambah. Dengan kekuatan fisik, maka insya Allah akan membantu peningkatan ibadah kita. Maka dari itu, pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani ruhani dengan 4 cara. Yang pertama, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Bagaimana caranya menyucikan jiwa ini? Yang pertama adalah memurnikan akidah kita dengan meninggalkan bentuk kesyirikan, baik peramal, baik itu dukun, baik jimat, dan seluruh dalam bentuk kesyirikan, termasuk menjadikan manusia sesembahan. Kalau tidak karena si fulan, mungkin saya tidak mendapatkan rezeki. Kalau tidak karena si fulan, mungkin jabatan saya tidak naik. Kalau tidak karena si fulan, mungkin saya sudah mati. Kalau tidak karena si fulan, mungkin saya sudah sakit dan sebagainya. Nah itu jangan sampai merusak akidah kita dengan menjadikan sosok manusia memberikan sesuatu kepada kita
dan kita lupa dengan Allah yang memberikan semuanya, ya, yang menjadi kebutuhan manusia. Maka di dalam memurnikan akidah dengan meninggalkan bentuk kesyirikan ini, kita telah berusaha 75% itu menyehatkan rohani kita. 75% itu sehat rohani kita. Dengan doa kepada Allah, dengan meningkatkan ibadah, ini sudah menyehatkan 75%. Lalu yang kedua, dengan tibun nabawi, dengan bekam, dengan herbal, ya, baik madu maupun kurma, ya, yang bisa kita dapatkan di sekitar kita, maka ini merupakan cara untuk menyehatkan ruhani dan juga jasmani kita, fisik. Maka dengan kita memperbanyak konsumsi herbal, ada juga zaitun, ada juga habadus sauda, ada juga herbal-herbal yang terhampar di alam ini yang bisa kita dapatkan. Contohnya daun sirsak, kemudian jahe merah yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Maka subhanallah manfaatnya itu bisa membuat tubuh kita ini tetap fit, tetap kuat. Ya, apalagi untuk melakukan ibadah yang panjang pagi, siang, sore, dan malam. Yang ketiga, terapi mandiri, ya, menterapi diri kita. Yang ini akan berefek terhadap jiwa, terhadap rohani, terhadap jasmani kita, ya, dengan cara zikir-zikir al-maqsurat pagi dan sore, tilawah Al-Quran, dan juga memperbanyak istighfar di dalam kehidupan kita, terutama di waktu sahur. Ini juga akan membuat jasmani dan rohani kita semakin sehat. Maka dari itu, ada juga yang terapi mandiri ini dalam bentuk membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Salah satu orang yang terkena gangguan, nah itu bisa membaca surat Al-Fatihah, kemudian 10 ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat 1 sampai 5, kemudian 255 sampai 257, dan 285, 286. 10 ayat ini. Ya, barang siapa yang membaca sore, maka Allah lindungi sampai pagi, dan siapa yang membaca pagi, maka Allah lindungi sampai sore. Ada juga ayat-ayat yang juga berkaitan dengan sihir, ya, bisa kita baca di surat Al-A'raf 117 sampai 122. Kemudian di surat Toha 69 ataupun surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang mana dua surat ini asbabun nuzul, turunnya surat ini adalah ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi. Kemudian turun malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa engkau kena sihir orang Yahudi yang mengirimkan buhul, dan buhulnya itu dimasukkan ke sumur Zarwan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maka disebutkan dalam sumur Zarwan. Kemudian suruhlah sahabatmu untuk mengambil, maka buhul itu diambil. Setelah diambil, dihancurkan, dan Rasulullah SAW sembuh. Walaupun ketika itu Nabi SAW cukup gelisah, ya, berbeda dengan kita. Kalau kena sihir ya kadang bisa muntah darah dan lain sebagainya. Maka perlu kita menjaga terapi mandiri kita dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, kemudian zikir-zikir pagi dan sore. Yang keempat, yang terakhir, dengan hijrah. Ya, baik hijrah pola fikir, hijrah pola ibadah, maupun hijrah pola makan. Ya, maka semua harus kita jaga, kita hijrahkan ini dari yang tidak baik menjadi yang baik. Apa maksudnya hijrah pola fikir ini? Ya, selalu berusaha memikirkan hal-hal yang positif. Ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menguji hambanya, ya, maka jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang negatif terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah tidak adil, Allah tidak sayang hambanya. Maka jangan sampai ini kita jauhkan dari pemikiran kita.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jaminkan di dalam surah Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin diberikan ujian dan cobaan di luar kesanggupan dari seorang hambanya. Maka kita meyakini ketika Allah menguji kita, maka kita pasti sanggup. Nah, terkadang karena ego kita, emosi kita, yang kita seolah-olah tidak sanggup sehingga kita mengatakan Allah ini enggak adil dan sebagainya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Begitu juga hijrah ibadah. Hijrah pola ibadah. Maka kita berusaha melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita baca dalam fikih sunnah karangan Said Sabiq ataupun yang lain, yang kita bisa baca panduan bagaimana cara thaharah, bagaimana cara salat, bagaimana cara zakat dan lain sebagainya, maka kita bisa pelajari dan kita berusaha mengamalkan apa yang sudah kita ketahui sehingga kita berharap apa yang kita tunaikan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hijrah pola makan. Hindari makanan-makanan yang subhat, apalagi yang haram. Maka ada sebuah kisah di dalam hadis Arba'in tentang seorang pemuda yang melakukan safar. Kemudian pemuda ini menadahkan tangannya ke langit, yamuddu yadayhi ila sama, memandangkan kedua tangannya ke langit. Kemudian pemuda ini berdoa kepada Allah, ya Rabb. Nabi SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram. Makanan yang dimakannya haram. Wa masrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian, kelengkapan, hartanya haram. Wa ghudiya bil haram. Seluruh kelengkapan yang dilakukan, yang dimilikinya, itu semuanya haram. Maka Nabi menegaskan, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan orang yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah, tetapi makanan, minuman, pakaian, harta, kelengkapannya dari harta-harta yang haram. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dan menerima yang suci-suci. Maka dari itu, makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, istri, dan juga anak-anak kita, kita pastikan itu dari yang halal, yang baik, sehingga akan membantu terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaitannya, makanan yang sering masuk ke tubuh kita, yang kita makan kemudian mengalir dalam darah, maka akan membuat kita ini susah untuk taat kepada Allah. Berat melakukan ibadah. Susah untuk taat. Karena yang menyatu dalam darah kita ini, itu dari makanan-makanan yang haram. Na'udzubillah. Mari kita bertobat, kita berhijrah kepada Allah, dan mari kita berusaha untuk bagaimana jasmani rohani kita ini sehat dengan melakukan 4 cara. Yang pertama, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa kita, meninggalkan kesyirikan, kemudian berakidah, salimul akidah, akidah yang selamat, akidah yang lurus. Kemudian yang kedua, tibun nabawi, memperbanyak konsumsi herbal. Kemudian rutin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kesehatan. Yang ketiga, terapi mandiri, tingkatkan zikir, tingkatkan tilawah Al-Quran. Dan yang keempat terakhir, hijrah. Hijrah pola fikir, hijrah pola ibadah, dan hijrah pola makan kita. Dari 4 ini apabila kita istiqomah, kita melakukan, menunaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan jasmani dan ruhani kita. Karena sesungguhnya yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana jiwa kita ini benar-benar sehat. Hati kita ini benar-benar sehat. Nah, wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada diri manusia ini ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ila wahya qalbu, dan itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hal yang penting kita, yang membuat diri kita ini gelisah, yang membuat jiwa kita ini resah, kemudian berefek kepada fisik kita, maka itu selain juga kesirikan,
Itu tentu juga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Syirik dalam arti bahasa adalah hati yang mendua. Kepada Allah bisa jadi menyembah, tapi juga menyembah yang lain. Menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon, takut kepada sesuatu yang tidak boleh kita takuti. Lewat jembatan, klakson, kalau tidak klakson nanti kendaraannya rusak. Lewat tempat yang dibilang angker, kalau enggak klakson nanti kendaraannya rusak, orangnya sakit. Nah, ini semuanya adalah bentuk ya yang membuat jiwa kita ini sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Jadi, setelah Allah menegaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka sungguh ia telah berbuat kezaliman yang besar. Hadirin pemirsa Andalas TV, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini dalam kondisi yang penuh dengan wabah, ya aktivitas berkurang di luar. Kalau di rumah harus kita tingkatkan, maka sudah sepantasnya kita isi dengan aktivitas ibadah, baik kepada Allah maupun habdu minan nas. Setelah kepada Allah, mari kita berbagi bagaimana hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan orang-orang yang tidak mampu, hubungan kita bagaimana dengan orang yang membutuhkan. Sampai teringat dulu ketika dalam filmnya Sang Pencerah, ketika ada seorang syekh, seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya tentang surat Al-Maun, dan itu diulang-ulang sampai ketika muridnya bertanya, "Ya Kiai, kenapa surat ini saja setiap hari yang diulang-ulang?" Apa kata kiainya? "Sudah berapa banyak anak yatim yang engkau santuni?" Maka murid ini terdiam, tertunduk wajahnya. Ya. Kita banyak mengkaji Al-Quran. Sudah berapa banyak yang kita amalkan? Kita banyak mengkaji Al-Quran. Sudah berapa banyak anak yatim yang kita santuni? Kita banyak mengkaji Al-Quran. Sudah berapa harta kita yang kita keluarkan untuk orang yang membutuhkan? Sudah berapa banyak kita mempelajari Al-Quran? Sudah berapa orang-orang yang kelaparan yang kita berikan makanan kepadanya? Maka dari itu, Islam ini sumul. Islam ini menyeluruh. Mari kita juga terus kita pelajari Al-Quran dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah pemirsa Andalas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin ada di antara sahabat pemirsa yang bertanya, ya, mungkin bisa untuk bertanya di komentar, ya. Kemudian bisa juga ke WA. Maka insya Allah akan kita coba diskusikan. Baik, kita akan melihat dari pertanyaan sahabat semuanya yang mungkin ada. Nah, ini ada baik, ada yang masuk ke WA. Pertanyaan tentang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menjaga akidah di saat ujian yang melanda ini? Maka kembali kita renungi, ya,
firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentang kesanggupan kita dalam ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidak akan diberikan cobaan kepada manusia kecuali sesuai kesanggupan. Nah, ini dulu yang kita renungi kita ini. Kemudian untuk menjaga akidah ini tentu yang pertama adalah kita memahami bahayanya syirik. Karena kalau akidah ini lawannya ya syirik. Kita mengetahui bahayanya syirik, maka di surat An-Nisa tadi Allah sudah jelaskan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya bahwa pelaku kesyirikan ini, syirkul akbar, syirik besar ini, dia menjadi penghuni neraka dan kekal. Maka dalam hadis Nabi itu sampai sampaikan mereka tidak akan merasakan manisnya surga atau nikmatnya surga. Nah, subhanallah, hadirin pemirsa adalah TV yang rahmati Allah. Maka ini bahayanya syirik itu sampai membuat manusia itu kekal di dalam neraka gitu. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu lagi pertanyaan masuk ke WA tentang bagaimana kalau kita sakit tapi belum sembuh-sembuh, Ustaz. Nah, ini pertanyaan. Jadi kita sakit tapi belum sembuh-sembuh. Gitu ya. Yang pertama kita sampaikan bahwa sakit itu Allah yang menghendaki. Dan dalam hadis riwayat Muslim itu, setiap penyakit ada obatnya ketika sudah ketemu obat yang tepat. Dan kita meyakini obat yang tepat itu ya, adalah Al-Quran. Dan juga medis bagi beberapa penyakit medis. Maka dari itu kita kembali ke sana. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra 82, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara." Maka dari itu Allah firmankan dalam ayat ini dan diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai asy-syifa, penawar, obat. Gitu ya. Nah, kita kembali ke sana. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala juga ingin melihat ketabahan dan kesabaran seorang hambanya yang diuji dengan rasa sakit ini, maka dilihat seberapa sabar gitu ya. Maka jangan sampai ujian ini justru akan menjadikan kita jauh dari Allah. Dan ini banyak peristiwa di masyarakat kita. Diuji sakit, ke dokter belum sembuh, ke rumah sakit belum sembuh. Nah, jalan pintas diambil. Pergi ke orang tidak pintar atau para tidak normal atau ke dukun gitu ya. Pergi untuk berobat karena nggak sabar saja. Dan kita meyakini bahwa kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, yang mengangkat penyakit itu Allah. Maka bersabarlah. Sering saya menyampaikan kepada pasien-pasien saya itu, kalau kita suruh memilih gitu ya, maka mending kita sakit sampai meninggal tapi bertauhid daripada sembuh dalam kesyirikan. Sampai seperti itu. Nah, kalau kita milih idealnya ya sembuh dalam tauhid gitu. Tapi kalau orang ingin sembuh tapi kemudian mengambil jalan-jalan pintas, maka ini sangat tidak baik. Maka dari itu, hadirin pemirsa Andalas TV yang rahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini senantiasa menjadi asbab kita untuk lebih bertaubat kepada Allah, lebih berhijrah lagi kepada Allah, agar senantiasa akhir kehidupan kita dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak semua yang bisa kita jawab. Mungkin yang mau diskusi juga bisa lewat WA pribadi 082285667473 ataupun lewat komentar, dan video ini bisa ditonton lagi di siaran ulang. Ya, kami mungkin undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah hak milik Allah, ketika salah datang dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.